Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, kita dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan bisa melanjutkan kajian ini dan sampai kita pada surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Alam tara artinya apakah kamu tidak melihat bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap penunggang gajah. Nah, dan seterusnya sampai akhir kita lihat tafsirnya. Al-basmalatu, pembahasan basmalah telah berlalu pembahasannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kamu melihat? Nah, yang dimaksud kamu ini siapa? Di sini kata beliau, yukhatibullahu ta'ala an-nabiyya. Yang diajak bicara di sini oleh Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wasallama. Au yukhatibu, yang kedua, atau kamu yang dimaksud di sini, kullaman yasihu taujihul khitab, meliputi semua orang yang bisa diarahkan padanya arah pembicaraan ini. Fa'alal awal, kalau makna pertama bahwa yang diajak bicara di sini adalah Allah, yakunu khitabun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khitabun lahu walil ummati. Kalau yang tadi yang diajak bicara di sini adalah Rasul, maka maknanya itu mencakup Rasul sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali ummatihi, dan juga pada umat beliau, termasuk kita-kita. Jadi kamu di sini termasuk kita, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak melihat? Yang belum melihat nanti di ayat ini atau di surat ini beliau Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan kepada kita supaya kita melihatnya, apa yang Allah lakukan terhadap penunggang gajah. Kenapa kok diartikan beliau sama kita-kita, sama umatnya? Li'anna ummatahu, karena umat beliau tabi'atun lahu, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kaidah dalam tafsir. Kaidah dalam tafsir, ketika ayat itu seperti ini, maka ini mencakup beliau dan umatnya. Beliau kecuali kalau yang khusus. Nah, seperti alam nasroh laka sodrok. Sodroka, kanya di situ khusus pada Nabi Muhammad. Artinya apa? Alam nasroh, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Dadamu di sini adalah beliau. Tadi surat Ad-Duha juga banyak di situ yang khusus pada beliau.
Jadi ada yang khusus, kalau tidak disebutkan khususnya maka begini penafsirannya. Mencakup beliau sama umatnya. Seperti di sini, alam taro. Apakah kamu tidak melihat? Kamu siapa? Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka dari pembahasan tafsir ini diharapkan seperti itu. Kita paham betul bahwa Allah menuju kita dari pembahasan ayat ini. Maka ketika kita membaca dalam sholat, selalu ingat bahwa kita diajak untuk melihat apa yang Allah lakukan kepada penunggang gajah. Wa ala tsani, makna kedua tadi mencakup semua orang yang bisa diarahkan pembicaraan. Yakunul khitabu amun, maka khitabnya, pembicaraannya atau lawan bicaranya di sini umum. Umum lahu pada beliau sallallahu alaihi wasallam, wali ummatihi dan umatnya ibtidaan, sebagai orang pertama yang terkena ayat ini. Awal tujuan ayat ini adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian umatnya. Tapi kemudian juga meluas, mencakup wa ala kullin. Wa ala kullin di sini artinya mencakup semua orang, bahkan jin, ya. Fa innallaha ta'ala yukarriru ma fa'ala subhanahu wa ta'ala bi ashabil fil, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan apa yang Allah lakukan kepada, Allah menegaskan di ayat ini bahwa apa yang Allah lakukan terhadap penunggang gajah. Wa ashabul fil, penunggang kuda, penunggang gajah, hum ahlul Yaman. Yang dimaksud di ayat ini mereka adalah ahlul Yaman. Bukan umum penunggang gajah umum. Kan di India banyak ya orang nunggang gajah. Tapi bukan maksudnya itu. Tapi yang dimaksud di surat ini adalah ahlul Yaman. Yang ma'ruf namanya Abroha, ya. Alladzi ja'u, yang mereka berangkat. Nah, Raja Abroha ini berangkat dari Yaman ke utara, ya, di hadamil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Bifilin azimin, dengan menunggang gajah yang besar. Nah, berangkat dari Yaman, berjalan ke utara menuju Ka'bah dengan menunggang gajah yang besar. Arsalahu ilaihim Malikul Habasyah. Dari mana itu dapatnya gajah itu? Dikirimi oleh Raja Habasyah. Habasyah kalau dari Yaman masih ke selatan lagi, ya, Ethiopia, Afrika. Wasababu dzalika, kenapa dikirimi gajah besar orang Yaman ini? Abroha ini agamanya Nasara, ya, Abroha. Wasababu dzalika, sebab dikirimi gajah atau sebab Abroha itu ingin menghancurkan Ka'bah, anna malikal Yaman, bahwa Raja Yaman, arada an yasuddan nasa, ingin menghalangi manusia, anil haji ilal Ka'bati. Ada urusan cemburu sosial namanya. Nah, setiap tahun yang ramai itu Ka'bah.
Makanya dia ingin orang-orang menuju Yaman saja. Haji itu ke Yaman, jangan ke Ka'bah. Ini yang dicemburui oleh Abroha tadi. Ini sudah ada Islam apa belum? Belum ini, ya. Belum ada Islam. Makanya Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kasus dulu sebelum beliau lahir. Tapi sudah ada apa? Sudah ada haji. Orang-orang tiap tahun memang sudah haji ke sana. Nah, cuma hajinya bagaimana? Tentu belum ada syariat yang mengatur hajinya mereka, karena mereka orang-orang musyrikin. Ini tujuan pertama atau sebab utama yang menyebabkan Abroha itu berupaya untuk menghancurkan Ka'bah. Baitullahi Azza wa Jal, ingin menghalangi manusia haji ke Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah di sini bukan berarti Allah di situ. Allah itu di atas arsy, tinggi di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Jadi di atas ini ada langit. Langitnya itu 7. Dari langit pertama ke langit kedua ada sekian riwayat. Ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan. Di atasnya langit ke-7 ada surga. Surga itu ada 100 tingkat. Surga yang tertinggi, yang paling tinggi adalah Firdaus. Atapnya surga Firdaus itu arsy. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Bukan berarti Baitullah itu Allah di Ka'bah. Kenapa di sini disebut Baitullah? Ini adalah penyandaran untuk penghormatan atau pemuliaan terhadap yang disebut di sini. Seperti di ayat Naqatullah, unta Allah. Itu pemuliaan. Segala sesuatu yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pemuliaan. Seperti Abdullah atau abduhu, di ayat-ayat banyak abduhu. Abduhu artinya hambanya. Fabana, maka Abrohah membangun baitan, membangun sebuah bangunan yusabbihul Ka'bah, yang menyerupai Ka'bah. Bahkan mungkin lebih bagus ya, menyerupai Ka'bah. Wada'an nasa, dan dia Abroha ini mengajak orang ila hajihi, agar hajinya ke bangunan yang dibuat oleh Habasyah, oleh Abroha ini. Liyasuddahum an haji baitillah, untuk menghalangi manusia dari haji ke Baitullah. Faghadiba lidzalikal arabu, maka orang Arab melihat perbuatan Abroha ini marah. Nah, marah ke ini Abroha. Ini belum ada Islam ini. Wa dhahaba rajulun, maka pergi seseorang minhum, dari sebagian orang Arab. Rajulun ini satu orang. Ila hadzal baiti, ke rumah ini, ke rumah yang dibuat oleh Abroha itu. Alladzi ja'alahu Malikul Yaman, yang dibikin oleh Malikul Yaman, badalan anil Ka'bah, untuk ganti Ka'bah. Wa taghawwata fihi, orang Arab tadi berak di situ. Berak di Ka'bahnya Abroha, di rumah yang dibangun oleh Abroha. Wala takhajidranahu bil qadari,
dan diolesi tembok-temboknya itu dengan kotoran. Itu bukan penghormatan itu ya, penghinaan. Karena marahnya atas perbuatan orang Arab ini. Ini sama semuanya orang kafir ini. Waqatiba Malikul Yaman, maka Raja Yaman tadi Abraha itu marah, ghadban syadidan, dengan kemarahan yang sangat. Wa akhbara Malikul Habasyah, dan dia mengabari Raja Afrika, Raja Habasyah. Fabidzalika fa arsala ilaihi hadzal fil azim, maka karena itu dia bantu dengan mengirim gajah yang besar. Kila dikhabarkan wa kana ma'ahu sittatu failatin litasa'adahu, dikirimi itu sita itu berapa? 6 ya. 6 gajah besar untuk membantu Abraha dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, liyahdamal Ka'bah ala za'mihi, perkiraannya, keyakinannya dia bisa, sama Habasyah ini juga, Raja Habasyah juga meyakini bisa itu Ka'bah itu dihancurkan. Nah, walakin Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala hafidhu baitihi, Allah subhanahu wa ta'ala itu penjaga rumahnya. Falamma wasalu ila makanin, ketika Abraha ini sampai di suatu tempat, ini kisah singkat saja ya, yusamma al-Mughammas, yang disebut daerah Mughammas. Waqafal fil, berhenti, gajahnya itu berhenti, mogok, tidak mau jalan. Wa aba, dan dia enggan, gajahnya itu enggan, an yattajiha, untuk berjalan menuju Ka'bah, an yattajiha ilal Ka'bah. Fazajarahu sayasuhu walakinnahu aba, penunggangnya dia terus memukuli gajahnya supaya berjalan menuju apa? Ka'bah. Tapi gajahnya ini enggan. Nah, faida wajahu ilal Yaman, ketika gajah itu diputar menuju Yaman, intalaka, dia segera berlari menuju Yaman. Nah, wa in wajahu ila Makkah waqafa, tapi ketika gajahnya itu diarahkan ke arah Makkah, dia berhenti lagi, tidak mau jalan lagi. Nah, ini dipaksa oleh nafsunya Abraha, oleh kedengkiannya, hasudnya. Itu kan urusan ekonomi tadi ya, urusan perdagangan. Wa hadhihi ayatun, maka ini merupakan ayat. Ayat itu tanda. Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Tanda apa? Tanda keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Nyatanya Abraha di sini tidak mampu. Ya, tidak mampu menggerakkan siapa? Gajahnya itu. Berarti ada penggeraknya, siapa? Allah. Maka tujuan dari ayat itu ini, supaya kita ini kenal kepada Allah, beriman kepada Allah, tunduk beribadah dengan ikhlas. Itu tujuan utama dari ayat-ayat. Nah, ini termasuk ayat ini. Apa ayatnya? Berhentinya gajah itu, tidak maunya menuju Ka'bah. Summa baqau, kemudian dia berhenti di situ, di tempat itu.
hatta sehingga arsalallahu alaihim, sampai Allah utus pada tentara gajah ini toiron, burung, ababil. Ababil artinya jamaah, berombongan. Burungnya itu banyak. Tarmihim bihijaratin min sijil, melempari tentara gajah itu dengan batu dari sijil. Ini Allah katakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Qala ulama tafsir mengatakan tayran ababil yakni jama'atun, jamaat berombongan-rombongan, mutafarriqatun berbeda-beda, berkelompok-kelompok. Kullu tayrin setiap burung, fi minqarihi hajarun salabun, di paruhnya, paruh itu cucuknya itu ya, paruhnya burung itu ada batu yang keras, min sijil dari sijil api, wahwatinun musyawa, yaitu api yang tanah yang keras dan panas. Li'annahu yakunu aslabun wa hadza al-hajaru laisa kabiran, dan batunya tidak besar, mungkin sebesar kacang tanah itu. Kan di paruh, ada di paruhnya burung itu. Sebesar apa? Kacang. Bal huwa sagirun. Kacangnya? Batu ya, batunya itu kecil. Yadribul wahidu min haula, setiap batu tadi mengenai orang itu, setiap orang dari orang-orang yang ikut ke Abroha itu. Ma'araksihi, mengena kepalanya. Ini sudah pasukan jago tembak ini yang Allah utus, berupa apa? Burung-burung. Masuk dari kepalanya, kena kepalanya, dan tepat di kepalanya, tidak meleset ke telinganya atau ke pundaknya. Wa yahruju min duburihi, tembus keluar dari apa? Belakangnya, dari pembuangan tempat BAB itu. Wal iyadu billah. Faja'alahum, maka dengan dilempari batu panas tadi, mungkin karena panasnya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, badannya itu seperti apa diartikan di sini? Seperti tanaman yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat, tinggal apanya? Tulang-tulang daunnya itu. Ai kazar'in, seperti dedaunan, akalathu dawab, yang dimakan oleh binatang-binatang. Nah, wa wata'atuhu bi'aqdamiha hatta tatatafat, hatta tafattat, dan orangnya itu karena sudah hancur, dagingnya itu leleh kena batu itu, maka itu diinjak-injak oleh gajah sehingga dia makin hancur. Diinjak-injak oleh gajahnya sampai hancur, tulang-tulangnya pun diinjak-injak. Hada, kata beliau, ini mujmalu hadhihi suratil azimah. Inilah keterangan singkat dari surat Al-Fil ini. Jadi beliau sampaikan global tentang kisah penunggang gajah, orang Nasrani dari Yaman bernama Abroha.
allati bayyanallahu subhanahu wa ta'ala fiha. Di surat ini Allah terangkan apa yang Allah lakukan. Ma fa'ala bi ashabil fil, apa yang Allah lakukan kepada tentara gajah. Wa anna kaidahum, bahwa tipu daya mereka sara fi nuhurihim, tidak lepas dari ubun-ubun mereka. Nah, dan kembali kepada mereka. Nah, jiwa jahatnya itu, makarnya itu, tipu dayanya tidak lepas dari diri mereka sendiri dan kembali kepada mereka sendiri. Itu pelajaran utamanya. Apakah hanya Abroha yang seperti itu? Tidak. Kata beliau, wa hakadha, demikian juga kullu man aradal haq bisu'in, semua orang yang ingin atau yang berbuat jelek kepada kebenaran. Setiap orang yang berkeinginan jelek atau bermaksud jelek kepada kebenaran, ya, ingin menghancurkan kebenaran, ingin menghalangi manusia kepada kebenaran, fa innallaha ta'ala yaj'alu kaidahu fi nuhrihi, maka Allah akan jadikan tipu dayanya itu, makarnya itu di ubun-ubunnya. Nah, minimalnya mereka akan terhalangi dari kebenaran itu. Dan na'udzubillah kalau sampai kita terhalangi atau terhindar dari kebenaran. Karena kebenaran itu merupakan ruh kita, merupakan jiwa kita, makanan hati kita itu kebenaran. Bahkan itu penyambung kita kepada Allah. Bahkan itu merupakan yang membawa kita, yang mengantarkan kita kepada Allah, kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Kebenaran. Kalau sampai ada yang berbuat jahat, berbuat makar kepada kebenaran, maka itu tidak akan keluar dari dirinya dan akan kembali pada dirinya. Kebenaran itu apa? Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa innama hamallahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Ka'bata an hadzal fili, dari gajah ini, ma'annahu fi akhir zaman, padahal nanti di akhir zaman saufa yusallatu 'alaiha rajulun minal habasyah, di akhir zaman nanti Ka'bah itu akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah. Dari Habasyah, bukan dari apa? Yaman. Yahdimuha hajaran, dia hancurkan satu bata, atau batu-batunya dihancurkan satu demi satu, hatta tatasawa bil ard, sampai rata dengan tanah, sehingga bangunan Ka'bah tidak ada. Kenapa kok bisa orang Habasyah menghancurkan Ka'bah, orang Yaman kok tidak bisa? Nah, apa sebabnya? Apakah orang Habasyah lebih hebat dari orang Yaman? Di sini diterangkan li'anna qissata ashabil fil, karena kisah penunggang gajah muqaddimatun libi'satir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kisah gajah ini itu sebagai muqaddimah, pendahuluan akan dibangkitkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa hari sebelum kelahiran beliau.
allati yakunu fiha ta'dhimul bait, yang itu merupakan pengagungan terhadap al-bait. Wa amma fi akhir zaman, adapun di akhir zaman kisah dihancurkannya Ka'bah, fa inna ahlal bait idza ahanu wa aradu fihi bi ilhadin bidulmin. Kalau di awal karena orang ahlul bait, orang Quraisy itu masih benar-benar mengagungkan Ka'bah itu. Tapi di akhir zaman ahlul baitnya semakin jelek, sehingga mereka menghinakan dan berbuat kejelekan, berbuat kejahatan di situ, dan tidak ada lagi ta'zim, pengagungan terhadap Baitullah, karena orang dalamnya sudah kayak seperti itu, ya. Walam ya'rifu qadrahu, ahlul bait sudah tidak mengerti kedudukan daripada Baitullah. Nah, hina idzin, ketika itu yusallitullahu alaihim, maka Allah kuasakan pada mereka ahlul bait man yahdimuhu, orang yang menghancurkan Ka'bah. Yang salah siapa ini? Ahlul baitnya, karena mereka yang lebih dulu menghinakan, maka Allah kirim orang yang menghancurkan Ka'bah. Hatta la yabqa ala wajhil ardi, sehingga Ka'bah tidak tersisa di muka bumi. Nah, walihada, dari itu yajibu ala ahli Makkah, wajib kepada ahli Makkah sekarang, ya. Ini yang dituju sekarang, yang dimaksud, dan seterusnya. Khosatan, orang Makkah secara khusus, an yahtarizu minal ma'asi, hati-hati, waspada dari apa? Kemaksiatan. Karena itu merupakan tempat yang paling apa? Mulia di muka bumi ini. Kemarin sudah dibahas di surat Quraisy bahwa orang melakukan kemaksiatan di Masjidil Haram, di tempat yang diharamkan, itu dosanya lebih besar daripada di tempat lain. Wadzunubi wal kabairi, wajib orang Mekah khususnya demi menjaga Ka'bah juga untuk berhati-hati meninggalkan dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan dosa-dosa besar. Li'an la yuhinu al-Ka'bata, supaya tidak menghinakan Ka'bah. Perbuatan dosa di situ termasuk perbuatan apa? Menghinakan Ka'bah. Fayudhilluhumullahu azza wajal, sehingga dengannya Allah hancurkan Ka'bah. Allah hinakan mereka juga. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah, ayyahmiya dinana, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita, wa baitahu, dan menjaga rumahnya al-harama, yang Allah haramkan. Maksudnya haram di sini memang di situ banyak perkara-perkara yang diharamkan, seperti memburu atau berburu, mencabut tanaman. Yang di luarnya halal, di situ haram, karena terhormatnya tempat itu. Min kaidi kulli kaidin, Allah, semoga Allah menjaga agamanya, menjaga rumahnya dari tipu daya setiap orang yang akan berbuat tipu daya. Innahu, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, Allah itu terhadap segala sesuatu kuasa. Nah, ini sampai sini pembahasan tafsir surat apa ini? Al-Fil. Mudah-mudahan menambah ilmu pada diri kita.
sehingga dengannya akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk meningkatkan atau mendasari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap kita hidup, setiap nafas kita 24 jam di bawah dalam keadaan dicintai dan diridhoinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat dari ayat-ayat yang kita pelajari sebagai makanan ruh, karena dengannya kita mengenal Allah. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala akan muncul kecintaannya kepadanya. Dengan kecintaan yang ada pada diri kita kepada Allah, maka kita akan semaksimal mungkin melakukan apa yang dicintai, dan akan menghindar dari apa-apa yang dibenci olehnya. Dan itu merupakan ketenangan hati, ketentraman jiwa yang hanya dengannya, itu karunia-Nya. Ketenangan, ketentraman hati hanya dengan itu, bukan dengan lainnya. Nah, kalau gitu kita lanjut, masih ada waktu sekitar, ada waktu ya? Tadi mulai jam berapa? Tadi jam. Nah, kita lanjut sedikit di surat apa berarti? Surat apa Abdullah? Setelah Al-Fil. Apa Hamzah? Surat apa setelah Al-Fil? Apa? Apa Yahya? Ini ada. Nah, Al-Humazah. Ini kursornya kayaknya sudah agak, ya, kursornya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun itu celaka, ya. Likulli humazatin lumazah. Pada setiap orang, atau celaka setiap orang yang humazah. Kalau diterjemah diartikan apa ini Pak Adi biasanya? Humazah itu mengumpat. Apa? Kalau lumazah, Bapak Muji, lumazah diartikan apa? Mencela dan mengumpat biasanya gitu ya. Apakah betul maknanya seperti itu? Mencela ini ya juga perbuatan lisan, ya. Lumazah juga, kalau mengumpat dan mencela ini semuanya kalau kita bahasa kita ya sama, satu perbuatan lisan. Alladzi jama'a malan, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta, wa'addadahu, dan menghitung-hitung harta. Yahsabu, dia mengira, nah, anna malahu, bahwa hartanya, akhladahu, akan mengekalkan dia. Ini banyak menimpa orang-orang sekarang, sehingga agamanya terlalaikan, dirinya terlalaikan, karena ini sibuk dengan dunia. Di
Di antara sifat orangnya ini suka ngumpat, suka mencela. Ini para pecinta dunia, ya. Dijawab di sini oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Tidak apa? Tidak akan mengekalkan dia. La yumbadanna fil hutamah. Maka di sini keras Allah mengatakan pasti mereka, lamnya ini menunjukkan pasti. Di sini juga nun taukid, nun yang bermakna penegasan. Di sini nunnya juga nun taukid itu dua. Ada yang disebut khafifah. Khafifah itu ringan. Ada yang sakilah. Sakilah itu berat. Kalau yang ringan di sini tidak ditasdid, tapi sukun, layum badan, gitu bacanya. Kalau yang ditasdid seperti ini itu menunjukkan penegasannya apa? Keras. Di sini juga masih didahului lam yang bermakna lam taukid. Berarti penegasannya berapa di sini? 3, yaitu lam, kemudian di sini penegasan yang sangat. Pasti mereka akan dilemparkan ke dalam hutama. Na'udzubillah, maka ini sebagai obat supaya tidak dilemparkan kemana? Hutama. Obat bagi orang-orang yang masih bersifat yang ada pada dirinya ini. Apa? Sibuknya di dunia ini hanya mengumpulkan harta, ngitung-ngitung harta. Kemudian dia kira bahwa dia akan hidup lama. Nah, kenyataannya orang yang sibuk di situ tua, setelah tua hartanya banyak, orangnya sudah sakit-sakitan. Belum mengerti agama, belum bisa baca Al-Qur'an. Sudah hartanya banyak dihabiskan untuk mengobati dirinya. Dalam keadaan tidak mengerti agama. Wa ma adraka mal hutama. Allah tanya, tahukah kamu apa itu hutama? Nah, Allah menjawab sendiri, Allah terangkan sendiri. Ini tafsir ayat namanya. Allah menafsirkan hutama, tafsir ayat dengan ayat. Allah tafsirkan hutamah itu apa? Narullah, nerakanya Allah atau apinya Allah, al-muqadah yang dinyalakan. Allati tattali'u, yang apinya itu mencapai alal afidah, ke dadanya, ke hatinya. Di sini menunjukkan anggota badan yang paling dalam itu terkena dari hutamah itu, sehingga seluruh badannya bagaimana? Habis, tidak ada apa? Sisa. Semua terkena daripada hutamah, naudzubillah. Kita pakai baju sumuk, baju tebal saja, sumuk itu sudah sumpek, gelisah. Padahal itu masih luarnya saja, ya. Maka ini juga nasihat dari Allah. Ayat ini, nasihat surat ini nasihat dari Allah agar kita berupaya semaksimal mungkin agar diri kita ini selamat dari apa? Hutama. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya mereka di hutamah itu akan di penjara, fi amadin mumaddadah, terikat di tiang-tiang. Nah, tidak bisa keluar dari situ, tidak bisa gerak dari situ. Apa kemudian ada penjaga yang ngirim makanan, ngirim obat? Tidak ada. Itu api tok isinya. Tidak ada istirahat, tidak ada enak. Namanya enak tidak ada. Nafas enak seperti sekarang kita bisa nafas, itu tidak ada. Nggak bisa nafas, isinya api. Nah. Al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha, tentang basmalah sudah lewat pembahasannya. Wailun likulli humazatin,
celaka bagi setiap humazah. Sebentar saya lihat di terjemahnya, terjemah bahasa Indonesianya. Kalau di sini diartikan celakalah bagi setiap pengumpat. Umpatan itu dari lisan, ya. Fi hadhihi surati, di surat ini yabtadi'ullahu subhanahu wa ta'ala bi kalimati wailun. Allah memulai di surat ini diawali dengan kata-kata wailun. Apa wailun? Kalau diterjemahnya tadi diartikan celaka. Wahia kalimatun wa'idun. Wailun itu adalah ungkapan atau kata ancaman. Nah, jadi di sini Allah mengancam orang-orang yang mempunyai sifat di surat ini, diancam oleh Allah. Berarti orangnya dalam ancaman. Nah, orang yang diancam oleh Allah itu tercela dan jelek karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini nasihat, sekali lagi nasihat pada diri kita agar sifat-sifat ini kalau ada pada diri kita segera untuk dibersihkan. Karena Allah apa? Mengancam. Ai annaha tadullu ala subuti wa'idin. Maksudnya ayat ini menunjukkan adanya ancaman liman ittasafa bihadhis sifat. Ancaman Allah kepada setiap orang yang memiliki sifat-sifat ini. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, hendaknya yang masih ada padanya sifat-sifat ini yang diterangkan di surat ini untuk segera kalau sudah ada di dalam ya dioperasi. Kalau belum masuk segera preventif ya. Kalau di dalam dioperasi, dikeluarkan. Jangan dibiarkan atau dituruti, karena itu sangat disukai nafsu. Disukai nafsu itu apa? Senangnya orang apa? Nafsunya orang senangnya apa? Jamaah malan. Senangnya orang itu apa? Jamaah malan. Apa jamaah malan? Mengumpulkan harta. Wa addadahu, dan ngumpul dan ngitung-ngitung. Humazah lumazah ila akhirih. Humazah lumazah sampai akhirnya. Wakila dikatakan inna wailun ismun liwadin. Ada juga tafsir yang mengatakan bahwa wail ini bukan sekedar ancaman, tapi maknanya adalah lembah atau sumur. Fi jahannama, di jahannam. Ada yang mengartikan seperti itu. Yang diriwayatkan sumur yang orang jatuh di sumur itu di jahanam itu selama melayang 40 tahun. Baru mencapai dasarnya setelah melayang 40 tahun. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Walakinnal awwalu asah. Tapi makna pertama itu yang lebih benar. Makna pertama apa tadi? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam orang-orang yang memiliki sifat ini. Siapa yang diancam oleh Allah? Likulli humazatin lumazah. Setiap orang yang mengumpat, lumazah yang mencela. Nah, kullun min sighatil umum. Masing-masingnya ini umum. Mengumpat, mencela ini umum.
Wal humazah wal lumazah. Al humazah dan lumazah wasfani. Ini sifat, dua sifat limausufin wahidin, yang ada pada satu orang yang disifati. Dan itu banyak menimpa bos-bos dunia, itu sifatnya seperti ini. Suka mengumpat, suka mencela bawahannya, itu para hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, anak-anaknya dunia. Anak-anaknya dunia, di antara sifat-sifat tercelanya itu ini, suka mengumpat dan mencela. Fahal huma bimakna wahidun, apakah ini maknanya satu, mencela dan mengumpat? Au yahtalifani fil makna, atau berbeda maknanya? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan innahuma lafdzani limakna wahidin, bahwa ini dua lafaz maknanya satu. Mencela mengumpat itu satu maknanya. Yakni annal humazah, bahwa humazah huwal lumazah. Humazah itu ya lumazah. Apa mengumpat itu? Ya mencela. Nah, itu berarti maknanya apa? Satu. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama tafsir lainnya mengatakan bal likulli wahidin minhuma maknan ghairul makna al-akhar. Oh, tidak, maknanya beda-beda. Humazah sendiri, lumazah sendiri. Nah, wasamma, di sana kata beliau, qaidatun, ada satu kaidah dalam tafsir. Ini kaidah tafsir. Uhibbu an unabbiha, aku ingin mengingatkan alaiha, pada kaidah itu. Fit tafsir, ketika kita belajar tafsir. Beliau akan terangkan satu kaidah dalam apa? Tafsir. Wa ghairi tafsir, atau selain tafsir pun. Apa itu? Wahia annahu idza daral amru, kalau perkara itu berkisar baina antakunal kalimah ma'al ukhra bimana wahidin, bahwa makna kalimat itu mencakup pada satu, dua kalimat berkisar pada sesuatu yang satu. Kalau tadi mencela, au likulli kalimatin makna, atau masing-masing kalimat itu satu mempunyai makna tertentu. Nah, maka fa innana naj'al likulli wahidin makna. Maka yang diambil adalah apa? Yang masing-masing mempunyai makna. Berarti pendapat yang mana tadi dari tafsir? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Nah, jadi yang benar ini karena kaidah tafsir seperti itu. Karena kalau diambil yang pertama itu nyempit, ya. Padahal Al-Qur'an itu bisa menerangkan apa? Segala sesuatu. Nah, bisa mencakup segala sesuatu. Nah, li'annana idza ja'alnal kalimataini, karena kalau kita jadikan dua kata bimakna wahidin, dengan satu makna, sara fi hadza, berarti ini tikror, pengulangan. Ya, berarti itu cuma ngulang saja. La da'iya lahu, yang tidak perlu. Padahal tidak ada Al-Qur'an itu satu huruf pun yang bermakna tidak perlu, atau ini mestinya enggak usah, ini ngapain, mestinya humazah tok sudah cukup, kan maknanya sama. Oh, berarti enggak perlu lumazah ya. Kita baca wailun likulli humazatin saja. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Nah, itu kaidahnya. Jadi kalau ada mana yang paling luas, itu yang diambil. Lakin idza ja'alna kullu wahidatin, kalau kita ambil dua makna masing-masingnya,
masing-masing mempunyai makna tertentu. Nah, laha makna sara hadza taksisan. Maka ini merupakan taksis. Taksis itu pendasaran. Wa tafriqan dan pemilahan. Bainal kalimata ini antara dua kata. Kalau begitu bagaimana menafsirkan wailun likulli humazatin lumazah itu apa maknanya? Was-sahihu fi hadzal ayah, fi hadhil ayah, maka yang benar dalam makna ini anna bainahuma farqon, bahwa keduanya beda. Kalau kita selama ini bagaimana memahami? Mencela mengumpat itu sama apa beda? Kalau sama itu kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena yang benar maknanya apa? Beda. Nah, jadi begini mengartikannya sekarang harus kita rubah. Kita ikuti ini penjelasan beliau. Jangan diartikan atau dipahami dalam hati kita itu satu itu maknanya. Mencela mengumpat itu ya satu. Oh, tidak. Berarti satu makna itu satu ayat sama dengan satu kata. Itu tidak benar. Terus ya maknanya dewi-dewi. Terus gimana? Beliau terangkan di sini. Gitu ya. Fal humazatu, kalau gitu humazah itu apa? Bil fi'li. Humazah itu perbuatan celaan dengan perbuatan. Mulutnya diam, tapi perbuatan. Misalnya apa? Banyak cemberut misalnya ya, melengos, ya masam, mengerlikan mata dalam rangka mencela misalnya, atau mendelik, ya, melotot. Itu kan mulutnya diam tapi apa? Perbuatannya itu. Nah, itu baik apa buruk? Buruk. Kenapa buruk? Kenapa tercela? Kenapa Hamzah kok tercela? Oh, kok Hamzah terus? Ammar. Karena ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman keras. Enggak boleh melerot-melerot ya. Melotot-melotot muka masuk. Itu bukan ajaran dari Islam. Saudaranya dipelototi, dipleroi. Bahasa Jawanya dipleroi. Apa Pak Amin bahasa Indonesianya? Dipleroi. Oh, dipelototi. Pelotot itu pakai mata. Melerok itu pakai mata. Oh, nah. Bisa kembali. Melotot. Pada suaminya melotot. Nasihati istrinya dipegang. Enggak boleh melotot pada suami. Tuh, wailun likulli humazatin lumazah. Gitu ya. Jadi ini luas, kita tidak bisa membatasi perbuatan ya. Mencakup semua perbuatan celaan. Nah, mencela, menghinakan, merendahkan dengan apa? Perbuatan. Itu masuk ke mana apa? Humazah. Oh, kok humazah? Iya betul, humazah. Wal lumazah, adapun lumazah pakai lam. Kalau tadi ini ha ya. Lumazah bil lisan, dengan lisan. Kadang lisan ini lebih tajam. Ya. Lebih mengerikan daripada apa? Perbuatan. Kalau perbuatan ya paling nendang. Tapi bahaya kalau pakai celurit. Ya. Nah, pakai celurit mencela melerok saja sudah diharamkan. Sudah diancam oleh Allah. Kok pakai celurit atau pakai pentung? Nah, karena darah muslimin itu haram, terhormat, terjaga. Tidak boleh apa? Di otek-otek, tidak boleh direndahkan. Nah,
Nah, insyaallah sampai sini dulu. 5:30. Kita lanjutkan Ahad depan sampai kita pelajaran kepada makna al-humazah dan lumazah. Juga mungkin bisa ngoreksi dari pemahaman kita ketika membaca Quran terjemah itu, mengumpat dan mencela. Karena itu maknanya apa? Satu. Kalau dimaknai satu kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.